Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK, Adi Sasmito, mengungkapkan semua wilayah di Pulau Jawa saat ini masuk zona merah wabah PMK. Sementara data per Senin 18 Juli 2022, terdapat 22 provinsi dan 263 kabupaten kota yang tertular PMK. Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK pada hewan ternak melaporkan, berdasarkan data pertanggal 18 Juli 2022, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan sebagian provinsi di Pulau Sumatera dikategorikan dalam zona merah. Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK, Wiku Adi Sasmito, juga menyebut terdapat 22 provinsi dan 263 kabupaten kota yang tertular dilihat dari pemetaannya. Wiku menyebut zona kuning di beberapa kabupaten dan kota seperti di Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan mengindikasikan terdapat kurang dari 50% kabupaten atau kota di suatu provinsi yang tertular PMK. Sementara Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku berada dalam zona hijau yang berarti belum ada laporan kasus PMK pada wilayah tersebut. Wiku mengatakan penentuan zonasi tersebut merupakan hasil olah data pencatatan intensif kasus yang dilaporkan oleh pemerintah daerah setempat. Pendataan didapatkan dari gabungan hasil pemeriksaan uji laboratorium dan pemeriksaan fisik yang menunjukkan gejala klinis PMK. Pada hari ini Satgas PMK telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK berbasis zonasi. Secara umum, surat edaran ini menerapkan prinsip hanya diperbolehkannya lalu lintas hewan dan produk hewan segar, contohnya karkas, daging segar, jeroan, dan susu segar, dari kabupaten atau kota zona hijau ke kabupaten kota zona kuning dan merah, serta kabupaten kota atau zona kuning ke kabupaten kota zona merah. Namun dihimbau dalam perjalanan hewan dan produk hewan segar tersebut tetap menerapkan tindakan pengamanan biosecurity yang ketat. Wiku menambahkan, pemerintah terus berupaya menekan kasus dengan terus melakukan biosecurity, testing, vaksinasi, pengobatan, dan pemotongan bersyarat. Ia pun berharap masyarakat sadar dan peduli pada wabah PMK, serta bersama-sama menanggulangi penambahan kasus dengan menerapkan biosecurity. Nusantara TV melaporkan.